Overthinking itu sebenarnya datang dari tempat yang nggak sesimpel yang lo kira. Banyak orang mikir ini cuma soal kebanyakan mikir. Padahal di balik itu ada kombinasi antara otak, pengalaman hidup, dan cara lo ngelihat dunia. Jadi gini, otak manusia itu emang didesain buat mikir. Bahkan bisa dibilang terlalu jago mikir. Dari zaman dulu, fungsi utama otak adalah buat bertahan hidup. Otak lo tuh selalu nyari kemungkinan terburuk supaya lo bisa siap-siap. Masalahnya, sekarang kita nggak lagi hidup di hutan yang penuh ancaman, tapi otak lo masih pakai mode lama. Akhirnya hal-hal kecil kayak chat yang belum dibalas aja bisa dianggap sebagai ancaman dan dipikirin berlebihan. Nah, overthinking juga sering banget muncul dari pengalaman masa lalu. Misalnya lo pernah gagal, pernah ditolak, atau pernah disakitin. Otak lo bakal nyimpen itu sebagai warning system. Jadi setiap ada situasi yang mirip, walaupun cuma sedikit, otak lo langsung aktif dan mulai mikir kemana-mana. Kayak lo pernah ghosting, terus sekarang tiap orang lama bales chat, lo langsung mikir, wah ini orang udah nggak tertarik lagi. Padahal belum tentu, tapi karena otak lo pengen ngelindungin lo dari kejadian yang sama, dia jadi overreact. Selain itu, overthinking juga erat banget sama kebutuhan lo buat kontrol. Manusia tuh pada dasarnya nggak suka ketidakpastian. Lo pengen tahu hasilnya apa, orang lain mikir apa, masa depan bakal gimana. Tapi masalahnya hidup nggak bisa dikontrol sepenuhnya. Nah, karena lo nggak bisa kontrol dunia luar, akhirnya lo coba ngontrol lewat pikiran. Lo mikirin semua kemungkinan, semua skenario. Berharap dengan begitu lo jadi lebih siap. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, lo capek sendiri. Terus ada juga faktor perfeksionisme. Ini yang sering gak disadarin. Lo pengen semuanya berjalan sempurna, gak mau salah, gak mau kelihatan gagal. Akhirnya setiap keputusan kecil pun lo pikirin berkali-kali. Mau kirim chat aja bisa dihapus, diketik lagi, dihapus lagi. Takut salah kata, takut dinilai. Ini bikin pikiran lo muter terus tanpa henti. Media sosial juga punya peran besar, sayangnya. Lo tiap hari lihat hidup orang lain yang kelihatannya sempurna. Karirnya bagus, relationship-nya sehat, hidupnya rapi. Tanpa sadar lo mulai bandingin diri lo. Dari situ muncul banyak pertanyaan di kepala. Gue udah cukup belum ya? Gue ketinggalan gak sih? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akhirnya jadi bahan bakar overthinking lo tiap malam. Dan yang paling tricky, overthinking itu sering dikira sebagai produktif. Lo ngerasa dengan mikir terus, lo lagi nyari solusi. Padahal seringnya lo cuma muter di masalah yang sama tanpa benar-benar nemu jawaban. Ini kayak lo lagi di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Otak lo sibuk tapi bukan berarti efektif. Menariknya lagi, overthinking juga bisa jadi kebiasaan. Semakin sering lo ngelakuin, semakin otak lo nganggap itu sebagai default mode. Jadi tanpa sadar, tiap ada masalah kecil, lo langsung masuk ke pola mikir yang sama. Ini yang bikin overthinking terasa otomatis, kayak refleks. Terus apakah overthinking itu buruk? Nggak selalu. Dalam dosis kecil itu justru berguna. Lo jadi lebih hati-hati, lebih aware, dan bisa ngambil keputusan dengan lebih matang. Tapi kalau udah berlebihan, dia malah jadi penghambat. Lo jadi ragu-ragu, susah ambil keputusan, bahkan bisa ganggu kesehatan mental lo. Jadi kalau ditanya overthinking itu datang dari mana, jawabannya bukan satu hal. Dia datang dari cara kerja otak lo, pengalaman hidup lo, rasa takut, keinginan buat kontrol, sampai pengaruh lingkungan kayak media sosial. Semua itu campur jadi satu dan akhirnya muncul dalam bentuk pikiran yang gak berhenti muter. Yang penting lo sadar, overthinking itu bukan berarti ada yang rusak sama diri lo. Itu cuma cara otak lo berusaha ngelindungin lo, walaupun kadang caranya kelewatan. Dan begitu lo ngerti asalnya, lo jadi punya kesempatan buat pelan-pelan ngatur ulang cara lo merespon pikiran-pikiran itu. Karena pada akhirnya bukan soal gimana caranya berhenti mikir, tapi gimana caranya supaya lo nggak dikontrol sama pikiran lo sendiri.